Kajian Kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah _ Sakandari. Bagian ke-27. Jangan minta dipindah dari suatu makom ke makom lain. Jangan engkau meminta kepada Allah supaya dipindahkan dari suatu masalah kepada masalah yang lain, sebab sekiranya Allah menghendakinya tentu telah memindahkanmu, tanpa merubah keadaan yang terdahulu. Penjelasan. Dalam suatu hikayat, ada seorang yang salik, dia bekerja mencari nafkah dan beribadat dengan tekun. Lalu ia berkata dalam hatinya, andai kata aku bisa mendapatkan untuk tiap hari 2 potong roti, niscaya aku tidak susah bekerja dan melulu beribadat. Tiba-tiba ia tanpa ada masalah tiba-tiba ia ditangkap dan dipenjara, dan tiap hari ia menerima 2 potong roti, kemudian setelah beberapa lama ia merasa menderita dalam penjara, ia berpikir, bagaimana sampai terjadi demikian ini? Tiba-tiba ia mendengar suara yang berkata, engkau minta 2 potong roti, dan tidak minta keselamatan, maka kami Allah menerima dan memberi apa yang engkau minta. Setelah itu ia memohon ampun dan membaca istighfar, maka seketika itu pula pintu penjara terbuka dan ia dibebaskan dari penjara. Sebab Allah menjadikan manusia dengan segala kebutuhannya, sehingga tidak perlu manusia merasa khawatir, ragu dan jemu terhadap sesuatu pemberian Allah, walaupun berbentuk penderitaan pada lahirnya. Sebab hakikat nikmat besar bagi siapa yang mengetahui hakikat, sebab tidak ada sesuatu yang tidak muncul dari rahmat, karunia dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam, semoga kita diberi KEMAMPUAN untuk menyikapinya. SEMOGAT sehat walafiat, istiqomah dan wafat dalam iman, Islam serta husnul khotimah. Mari sampaikan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarga beliau. Untuk Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, Syekh Hasan Maulani juga untuk kedua orang tua, GURUMURSYID dan semua MUSLIMIM Muslimat. Bersambung ke seri 28. Insya Allah. Semoga nikmati usia senja takdir yang maha kuasa. Jangan mengeluh tentang usia, tapi syukurilah karena masih diberi kesempatan untuk hidup menghirup udara. Meskipun badan sudah rapuh, usia sudah sepuh, tapi jiwa tetap utuh, meraih cita rahmat Allah dengan tangguh, manfaatkan kesempatan yang Anda mampu, utamakan semangat ibadah jangan melepuh. Di hari tua, seseorang belajar untuk lebih menghargai waktu dengan tepat, dan tidak menyia-nyiakannya pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Usia tua adalah waktu yang tepat untuk merenungkan arti hidup sejati dan menemukan makna dari keberadaan diri. Wajah tua adalah lukisan indah, yang menggambarkan perjalanan panjang kehidupan yang melelah. Di hari tua, seseorang belajar untuk lebih memperhatikan hal-hal yang penting dalam hidup dan meninggalkan yang tidak perlu. Di hari tua, gunakan untuk lebih sabar dan lebih bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Yang Maha Ghafur. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu, setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu, setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. QS. Ar-Rum 30, ayat 5.